nggak itu mereka berselisih tentang Nabi Isa? Tidak ada juga orang Damaskus berselisih tentang siapa yang disalibkan. Baca ayat itu baik-baik, tafsir Ibnu Katsir. Begitu Nabi Isa diangkat ke langit, keluarlah mereka dari rumah, maka orang-orang Romawi itu langsung menangkap pemuda itu. Bagaimana mereka langsung menangkap pemuda itu sementara mereka tidak kenal? Tentu harus ada persidangan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tidak ada persidangan. Dia langsung ditangkap, dipantek, tuh langsung orang bubar. Apakah begitu sebuah hukum? Tidak mungkin. Pasti dia akan dibawa dulu untuk diadili dan dipersidangkan. Seperti di dalam Bible mengalami yang namanya pagi hari, siang hari, dan sore hari. Malam, pagi, siang, sore. Lengkap urutannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tidak ada. Langsung ditangkap malam, dipaku, tuh langsung dicilap, salibkan. Ada nggak orang datang ke situ menyaksikan menurunkan mayat itu? Apa mayat itu dibiarkan sampai jadi tanah di situ? Pasti ada orang menurunkan. Mana catatan sejarahnya? Gak ada. Bohong-bohongan semua. Kalau mau bukti, pergilah ke Damaskus. Tanyakan di sana. Ada nggak catatan sejarahnya nih? Di mana tempat penyalipan itu? Kalau ini jelas di Golgota. Sudah. Kemudian penafsir. Siapapun kau bawa penafsir, saya juga berhak menafsir. Itulah kelebihan daripada orang Kristen, tidak seperti orang Muslim. Kalau sudah ditafsir Ibnu Katsir, jangan kau keluar dari situ. Kalau sudah ditafsir jalan lain, jangan kau keluar dari situ. Kalau ditafsir Quraisy Shihab, jangan kau keluar dari situ. Kalau kami kan dikatakan di dalam diri kami ada Roh Kudus, dan saya tidak menggunakan buku profesor doktor. Cukup Bible itu yang menjelaskan, Alkitab itu. Kan sudah jelas. Simon dari Kirene, kamu mengambil ayat itu, dia memang dibuat untuk mengambil itu. Dan kamu bilang disitulah terjadi perubahan penggantian wajah. Sementara kamu akui penggantian wajah Yesus itu bercahaya. Tidak ada catatan di situ, maka bercahayalah Simon dari Kirene. Kita bicara fakta, bukan asumsi. Satu-satunya perubahan wujud Yesus di dalam Alkitab adalah wajahnya bercahaya. Sementara di dalam Al-Quran tidak pernah Isa berubah wajah. Tidak pernah satu nabi pun di dalam Al-Quran berubah wajah. Tidak pernah satu mujizat Allah SWT pun merubah wajah. Buktikan saja nabi siapa yang berubah wajah. Mana catatan Isa pernah berubah wajah? Kalau Yesus oke berubah wajah, tetapi menjadi terang benderang. Tidak ada dikatakan situ, maka terang benderanglah wajah Simon dari Kirene. Enggak ada. Kemudian kapan dia berganti? Di Yohanes 19 ayat 17. Di situ bergantilah dia ya. Baru di situ sambil memikul salibnya ia pergi keluar dari tempat bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Yunani Golgota ya. Di Lukas memang tertulis di situ Simon dari Kirene mengambil ya, dan Yesus berbicara kepada ibunya. Simon Kirene masih memanggul. Paham enggak? Ya, ketika mereka sampai ini nih. Sebentar ya. Ini ayat 26 ya, Lukas 23. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib di atas baunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Yesus di depan, dia mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Yesus di depan. Kecuali Yesus hilang, betul kamu bilang. Tapi kalimat itu jangan mengatakan mengikut Yesus. Terima kasih, silakan. Oke. Baik, silakan Ustaz Tafi. Mau langsung? Ntar dulu. Saya buka dalil lagi nih. Siap. Saya ingatkan kepada kedua narasumber di sini biar adil ya. Untuk mengedepankan data dahulu, ditunjukkan datanya, baru silahkan dinarasikan dengan narasi masing-masing. Untuk kedua narasumber, saya pikir sudah paham. Jadi seperti itu. Lanjut. Oke, nih saya tampakkan dalil lagi ya. Wah, ini. Yang pertama, Mas Rudi. Kenapa di sana Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa diserahkan kepada Mulki Damashqa, Dimishqa. Jadi ini ya yang kamu baca itu ini.
Yang jenengan baca itu ini, Mas Rudi. Saya balik kamera dulu. Time of lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tafsir ya Imam Ibnu Katsir tentang penafsiran surah An-Nisa ayat 157. Yang dibaca Mas Rudi Yohanes itu ini ya teman-teman. Ini setar. Nah, ini ya. Summa lam yaqo na'ahum dzalika hatta sa'au ila mulki Dimashqi bisa fi dzalika zaman. Kemudian orang-orang itu menyerahkan Yesus itu ke raja Damaskus ya. Ingat ya Mas Rudi, mana ini? Ini kan Romawi bukan raja Damaskus, gitu kan ya. Damaskus itu saat itu dikuasai Romawi Yunani, Mas Rudi. Untuk melacak ini sangat bisa. Kalau kita mau terjemahan ya, kalau dikasih Arab nanti repot. Ini kalau semuanya kita mau terjemahan, ini ya, sampai baca saja seperti di Republik ID ya. Republik ID, riwayat Damaskus dalam sejarah, bahwa Damaskus itu dikuasai oleh saat itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Makanya ketika di kepemerintahan dipegang oleh Sayyidina Umar, baca lengkapnya saya tunjukkan ya. Oke, waktu saya stop. Waduh, sebentar. Tadi bisa loh, sekarang tidak bisa ini. Ntar. Dunia Islam. Sebentar ya. Buka. Oke, waktu saya stop. Tenang Ustadz. Nanti Lairudi kalau buka data saya stop juga. Sampai buka ya, di ini tidak bisa dibuka. Ini tadi bisa dibuka loh, tapi sekarang harus masuk dengan Google ini. Coba dengan Google. Lanjutkan. Republika berhasil. Jadi Damaskus itu dikuasai umat Islam ketika zaman Sayyidina Umar, Mas Rudi. Ketika zaman Sayyidina Umar ya. Yang dipimpin saat itu pasukannya oleh Khalid bin Walid. Aduh, udah bisa. Tadi bisa padahal tadi itu. Damaskus. Bentar di dulu ya, matikan dulu. Siap. Sama-sama saling membuka data aja. Lairudi juga nanti. Ya, jadi nah ini aja yang apa yang gampang. Repot ini. Putihin. Ruwet ini. Banyak datanya. Bahwa saat itu Damaskus dikuasai Romawi itu banyak. Cuma ketepatan ini ngeblank semua ini. Nah, nih. Setelah upaya pengepungan sengit, akhirnya bangsa Romawi menyerahkan kota Damaskus kepada umat Islam. Ini ya. Ini data saya ya, jadi dulu ya. Ini coba buka juga di Republika bisa. Bahwa pada abad 5 atau 9 yang lalu menandai 1386 tahun bagi umat Islam yang di bawah komando Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Khalid bin Walid berhasil menguasai kota Damaskus. Setelah upaya pengepungan sengit, akhirnya bangsa Romawi menyerahkan kota Damaskus. Berarti di zaman saat Sayyidina Umar memimpin dan pimpinan pasukan saat itu Khalid bin Walid, Damaskus itu dikuasai Romawi. Begitu. Coba sekarang saya minta data kepada Anda, di zaman
itu Damaskus dikuasai siapa? Cari data pembanding ya, ini ya. Di dalam data Islam, di zaman Sayyidina Umar, baru Damaskus diserahkan kepada umat Islam. Saat itu peperangan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kalau Anda bisa membantah ini, baru saya akan memunculkan data lagi dalam Sirah Nabawiyah, Mas Rudi ya. Berarti betul ya, betul sudah kata Imam Ibnu Katsir itu saat itu mayat atau bukan mayat ya, jangan mayat lah. Manusia Yesus itu diserahkan lalu disalib dan tewas menurut orang Kristen. Menurut kita diselamatkan karena saat itu memang Damaskus dikuasai Romawi ya, dikuasai Romawi, dan baru direbut oleh umat Islam pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu pasukannya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Coba kamu cari data pembanding gitu. Damaskus saat penyalipan Yesus itu dikuasai siapa? Monggo. Dan itu ya. Kemudian tadi ada jawaban ya dari Mas Rudi ya mengenai pertanyaan saya tentang Markus ya. Saya tadi kan bertanya Markus, Mas Rudi ya. Markus yang 15 ayat 21 sampai 24 itu pertanyaan saya kan, ada nggak ayat yang menerangkan atau data dalam sejarah atau geografis tak apa itu ya kata sampean itu, bahwa ketika Simon diperintahkan untuk membawa salib Yesus, salib itu dikembalikan lagi kepada Yesus, ada enggak? Kalau tidak ada berarti saat itu benar-benar bisa jadi Simon atau Yudas yang disalib begitu ya, karena saat itu perubahan wajah Yesus. Analisanya sampai di sana, Mas Rudi. Begitu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Damaskus dikuasai Romawi, Mas Rudi. Betul narasi Imam Ibnu Katsir berarti. Ketika dikatakan hatta sa'au ila mulki Damaskus ya, sampai ketika itu diserahkan kepada Raja Damaskus. Monggo. Jadi Ibnu Katsir itu peneliti ya, bukan sedang hidup di zaman Yesus. Oke, habis waktunya. Mungkin Silakan ada data Lai pembanding. Rudi menampilkan data pembanding. Kalau Lai Rudi nggak bisa menampilkan data pembanding, berarti Lai Rudi sepakat dengan apa yang data sudah disampaikan oleh Satwafi. Konsekuensinya seperti itu karena harus dibantah data by data. Kalau narasi dibantah dengan narasi, kalau data dibantah dengan data. Begitu ya. Oke teman-teman di bawah, sambil menunggu Lai Rudi, silakan diminum kopinya, silakan dimakan kacang gorengnya, kacang mentenya, kepitingnya, nasi gorengnya, baksonya, semuanya dimakan sambil menunggu diskusi yang keren dan cadas ini. Keras cadas. Luar biasa. Tap-tap layar, jangan lupa follow kita. Yang belum follow wajib follow. Silakan teman-teman di follow supaya mendapatkan edukasi dari ustadz-ustadz kita. Jadi memang yang perlu kita ketahui teman-teman, Romawi itu dulu banyak menguasai daerah memang. Banyak menguasai daerah, termasuk Damaskus itu lama dikuasai Romawi. Saya bisa menampilkan juga bahwa Mesir juga dikuasai Romawi. Mesir itu juga dikuasai Romawi. Dan baru diserahkan Damaskus itu di zaman Sayyidina Umar kepada umat Islam. Itu perang apa namanya, Ustadz? Saya lupa ya namanya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lanjut ya. Lai Rudi. Oke. Semua yang kukatakan itu ada sumbernya. Tidak pernah aku bicara asal ya. Tunggu ya. Aku balikkan dulu kamera ini. Oke, time off. Saya stop waktunya. Ya. Ini tadi yang dibaca Ustadz Wifi. Mungkin orang mengira saya ngada-ngada. Memang ada di belakang Damaskus. Mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada raja loh. Maaf, Lai Rudi, kurang ke atas, enggak Lai Rudi, kurang ke atas anunya kameranya. Nah ini. Nah, begitu. Kita kalau Lai Rudi di situ kelihatan memang, tapi kalau kita di sini nggak kelihatan. Oh, agak ke atas dikit. Ya. Udah ini, udah. Oh gini, udah. Nah, oke, lanjut. Ya, ini dibilang di sini
Mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka mendatang Raja Damaskus. Bukan dikatakan gubernur. Kalau di bawah pemerintahan itu ada namanya gubernur. Pemerintahan Romawi dari dulu sudah memakai istilah itu. Ada contoh di dalam Bible dikatakan Herodes. Itu bukan dikatakan. Ada lagi namanya Raja Jajahan. Raja mereka itu waktu itu si Kaisar Agung. Itu Romawi punya. Herodes itu bukan Raja Damaskus. Atau Pilatus, Pilatus. Pilatus itu adalah gubernurnya. Herodes itu adalah rajanya. Raja wilayahnya ya. Nah, di sini dibilang Raja Damaskus. Berarti mereka itu datangnya dari Damaskus. Sementara pengadilan Yesus bukan di Damaskus. Karena posisi daripada ayat itu jelas bahwa mereka itu disalibkan di Golgota. Paham ya? Dan itu pengadilannya bukan di Damaskus. Kalau di dalam Al-Quran ini tafsirnya, di situ tidak pernah dinamakan yang adanya pengadilan. Tidak ada. Kalau kalian baca di sini, ya, gubernur yang ada itu lain lagi namanya. Ketika surat raja yang mengutusnya Raja Damaskus, sampai kepada gubernur, ia segera merasa ini gubernur mana? Yerusalem. Lalu ia berangkat bersama segolongan orang Yahudi menuju ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa bersama sejumlah sahabatnya. Jumlah mereka kurang lebih 12 atau 13 orang. Menurut pendapat yang lain ada 17 orang. Di sini aja penafsir Ibnu Katsir bingung. 12, 13, 17. Hal tersebut terjadi pada hari Jumat sesudah waktu azhar, yaitu petang hari Sabtu. Jadi terjadinya ini di sore. Mereka mengepung rumah tersebut ketika Nabi Isa merasakan bahwa mereka pasti dapat memasuki rumah itu, atau ia terpaksa keluar rumah dan akhirnya bersua dengan mereka. Maka ia berkata pada para sahabatnya. Jadi peristiwa yang di dalam Al-Quran ini sudah dikepung. Beda dengan yang di Bible. Si Yudas pergi menjemput. Siapa di kantor kamu diserahkan seperti diriku, kelak dia akan menjadi temanku di sorga. Ini ya. Maka majulah seorang pemuda dan segala macamnya ini. Lalu terbukalah satu bagian atap rumah itu dan Nabi Isa tertimpa rasa kantuk yang sangat hingga tertidur, lalu ia diangkat ke langit dalam keadaan demikian. Rumah itu sudah terkepung. Masa mereka tidak bisa melihat langit rumah itu terbuka, nggak ada bunyi? Masa mereka tidak melihat Nabi Isa keluar dari situ? Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, para sahabat keluar. Ketika mereka pasukan hendak menangkap Nabi Isa, melihat pemuda itu. Kenapa mereka melihat pemuda? Mereka menyangkanya sebagai Nabi Isa. Bagaimana mereka tahu itu Nabi Isa? Kan lucu. Sedangkan hari tengah malam, lalu mereka selalu dibuat malam biar tidak ada perselisihan. Lalu mereka menangkapnya dan langsung menyalibnya serta mengalungkan duri-duri pada kepalanya. Setelah itu apa yang terjadi? Tertutup kasus ini. Masa nggak ada orang menurunkan itu? Orang-orang Yahudi menonjolkan dirinya bahwa mereka yang berupaya menyalib Nabi Isa dan mereka merasa bangga. Kan sudah jelas itu. Jadi ini adalah satu fakta yang tidak ada kebenarannya. Bagaimana Raja Damaskus datang ke situ? Oh, Raja Damaskus waktu itu di bawah pemerintahan Romawi. Justru saya bertanya, yang mengatakan kau di bawah pemerintahan Romawi kan kau. Sejak kapan Romawi menguasai Damaskus? Waduh, apa nih? Loh, kok diem Mas Rudi? Yang nggak nampak. Waktu saya stop. Ya udah. Ya. Oke, justru lanjut. yang pembuktian, ya. Justru yang pembuktian itu adalah pasukan Raja Romawi yang dikirim. Kau bukan aku. Aku bilang Raja Damaskus. Kau bilang Romawi. Sebutkan siapa nama rajanya. Siapa nama gubernurnya. Siapa mendalilkan, dia yang membuktikan. Kan di situ dikatakan Damaskus. Datang kau mengatakan, oh tidak Raja Damaskus, tapi itu Raja Romawi. Ya sebutkanlah catatan sejarah kalian. Siapa nama Raja Romawi itu? Kapan dia dijajah Romawi? Yang ku dapat memang ada dibilang 64 tahun 64 sebelum Masehi. Tapi aku tidak berani mengatakan itu. Kok jauh sekali? Dan dibilang penyebaran ajaran Kristen sudah ada. Berarti saya tidak mau pakai data itu. Silakan tunjukkan siapa nama rajanya. Silakan. Terima kasih. Oke. Yang pertama. Oke, tunggu waktunya ya. Oke, waktu habis. Lanjut Ustaz Taufik.
Ya, coba kita sekarang buka di Markus. Saya buka dulu nih ya. Di Markus 15 ayat 11 sampai 13. Jadi kenapa Imam Ibnu Katsir tidak membawa masalah persidangan? Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya tidak menuliskan tentang persidangan karena memang ada kejanggalan mengenai persidangan itu, Mas Rudi. Nah, coba kita lihat ya di Markus 15 ayat 11 sampai 13. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi?" Nah, maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Satu, Mas Rudi, imam-imam Yahudi itu dikenal dengan Sanhedrin. Ya, imam-imam Yahudi itu dikenal dengan Sanhedrin. Kedua, Mas Rudi, sebagai Sanhedrin mereka pasti akan menggunakan hukum Yahudi, bukan malah menggunakan hukum Romawi. Nah, karena ini bertentangan, ya, Imam Ibnu Katsir tidak meriwayatkan tentang persidangan tersebut. Nah, pertanyaannya, Mas Rudi, dalam halakah ya atau hukum syariat Yahudi, Mas Rudi, ada nggak hukum tentang disalib? Nggak ada. Itu nggak ada. Orang Yahudi menggunakan hukum salib, nggak ada, Mas Rudi. Kemudian Yahudi manakah yang berhukum dengan menggunakan hukum yang di luar syariat keyahudian? Ada nggak? Nggak ada. Kemudian kalau kita buka nih Yahudi ya di dalam Mas Rudi, di dalam Markus, saya buka dulu Markus 27 ayat 27. Nah, Yesus dikepung oleh hansip Romawi. Jadi Yesus itu dikepung oleh hansip Romawi. Matius 27 ayat 27. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gunung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Tadi Mas Rudi tidak bawa data pembanding bahwa dulu Damaskus itu dikuasai oleh orang Romawi. Tidak ada data pembanding kalau tidak ada Romawi menguasai Damaskus. Nah, lalu dari mana saya dasarnya? Banyak dasarnya, Mas Rudi. Ini ya, dasar saya banyak sekali. Sebentar ya, saya balik kamera. Kalau kita cari di semua website itu mengatakan hal yang sama, Mas Rudi. Contoh di Britannica, website resmi, di sini dikatakan, bentar ya, nih, dengan penaklukan Alexander Agung pada tahun 333 sebelum Masehi, Damaskus menjadi bagian dari dunia Helenistik selama hampir 1000 tahun. Permukiman Aram hidup berdampingan dengan yang baru permukiman Yunani. Makanya kenapa ada istilah riwayat. Jadi Imam Ibnu Katsir bukan sedang membenarkan ya, ingat ya. Imam Ibnu Katsir itu bukan sedang membenarkan, tapi Imam Ibnu Katsir menyampaikan semua riwayat bahwa memang banyak pertentangan tentang penyalipan Yesus. Buktinya di abad ke-1 Injil Basilides saja bertentangan. Kalau Mas Rudi tidak bisa membuka fakta sejarah bahwa semuanya sepakat, tidak bisa. Semuanya bertentangan tentang penyalipan Yesus itu. Ada yang mengatakan Simon, ada yang mengatakan Yudas, dan lain sebagainya. Sampai Imam Ibnu Katsir mengatakan, kan sudah saya bacakan tadi, wa ba'dun nasara, mengatakan sebagian orang Nasrani yang disalib adalah Yudas Zakaria Yuto, atau kita katakan dengan Yudas Iskariot, ya, Yudas Iskariot. Nah, kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir lain, contohnya, apakah apa namanya ya? Kalau di tafsir-tafsir lain itu apakah gak ada yang bertentangan tentang riwayat dari orang-orang Nasrani? Banyak, Mas Rudi, banyak yang bertentangan ya. Ntar di mute dulu anunya, timernya, saya buka data dulu. Nah, ntar ya, tafsir An-Nisa 157. Tafsir An-Nisa 157. Oke, ini ketemu.
أنه جزاء غير مصوص وصح ذلك اختلافا ulama Nasara yang keras. Nah, ini ya. Ini namanya tafsir Mafatihul Ghaib. Ini ya, ini tafsir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bahwa ini ya, innan nasara yungkiluna atau yangkuluna an aslafihim annahum syahiduhu maktulan la yuqal. Tidak bisa dikatakan orang-orang Nasrani meriwayatkan dari pendahulu mereka bahwa mereka langsung menyaksikan Yesus tersalib. Tidak ada, Mas Rudi. Karena saat itu dibenarkan oleh Bible, murid-murid Yesus itu semuanya gak ada yang hadir di penyalipan. Lianna nakul inna tawaturun nasoro, kemutawatiran ramainya orang-orang Nasrani yang meriwayatkan itu ternyata hanya yantahi ila aqwamin qalilin, hanya kepada kaum yang sedikit, la yab'udu ittifaquhum alal kizbi, bisa jadi mereka berbohong. Buktinya banyak perbedaan seperti Injil Basilides. Sekian. Ya. Oke, terima kasih. Suaraku ada ya? Tes. Halo? Suaraku ada? Ada. Aman. Oke, sekarang aku. Ya. Inilah aku lucu dari kau. Yang mendalilkan orang Romawi adalah Raja Damaskus kau. Harusnya kau yang menunjukkan. Ini loh raja yang dimaksud. Bernama ini. Dan dia orang Romawi. Kalau kau minta sama aku. Siapa nama Raja Damaskus? Minta sama Ibnu Katsir. Karena aku tidak mendalilkan. Kalau aku mendalilkan yang di dalam Bible. Itu di bawah Kaisar Pontius Pilatus. Raja Herodes, di bawah Gubernur Pontius Pilatus, di bawah Alexander Agung, siapa namanya itu ya? Lupa aku, itu ada Kaisar Romawi. Lengkap silsilahnya. Ada di Bible, nggak perlu aku membuktikan dari buku-buku lain. Lah kau. Kalau kau minta sama aku, mana siapa nama Raja Damaskusnya? Minta sama Ibnu Katsir. Karena saya hanya membacakan. Sekarang kau mengatakan bahwa itu adalah orang Romawi. Tunjukkan siapa nama rajanya. Kau aja tidak bisa menunjukkan namanya, berarti kau pembohong, pembual besar. Di dalam hal kita bertarung data. Kecuali kau bisa menunjukkan namanya, baru aku oke. Wah, dia dijajah pada tahun 333. Sedangkan si Ibnu Katsir bilang apa? Dia penyembah bintang. Ketika zaman Yesus, apakah orang Romawi penyembah bintang? Tambah lagi tugas kau. Kau buktikan benar dia nggak penyembah bintang orang Romawi. Kan itu kalau berdalil. Sekarang kau buka lagi ini. Hukum Yunani, hukum Romawi. Siapa bilang nggak ada? Salib itu di sebuah tiang. Kalau nggak saya agak lupa ulangan 23 atau berapa ya. Nanti saya cari bilangan 23 mungkin atau berapa. Memang di salib di sebuah tiang. Ada hukum Yahudi memang ada. Loh, kenapa ke hukum Romawi? Kan ayat itu jelas, kau dengar ceritanya. Yesus dibawa ke mahkamah agama. Tidak ditemukan dosanya di situ. Kau sendiri baca tadi. Maka dibawalah ke Pilatus. Kenapa harus begitu? Karena mereka tidak punya dakwaan. Maka datang seseorang mengatakan, dia kami dengar mau merobohkan. Nah, kalimat merobohkan bait Allah inilah dibawa mereka untuk ke Pilatus. Apa yang salah? Kok kamu bilang, oh kami curiga? Nggak curiga dong. Karena ceritanya ada dan diakui oleh orang Yahudi sampai saat ini. Peristiwa itu ada. Bukit Golgota ada. Fakta historis dan arkeologis ada. Sekarang arkeologis Isa yang diserupakan ada nggak kelihatan? Nggak ada. Makanya aku bilang Al-Quran ini kitab yang terputus. Masa orang sudah disalib gitu nggak diturunkan mayatnya? Sesuai aturan Yahudi itu sebelum sudah harus diturunkan mayat dan dikuburkan. Masa dia disalib di depan rumah orang? Baru tahu saya. Coba carikan fakta sejarah. Di mana orang disalib di depan rumahnya? Itu cara membuktikannya. Sudah. Kemudian kau bilang 333 sampai 1000 tahun kemudian. Berarti sudah tahun 667 dong. Sementara penduduk perebutan itu 630 sekian. Kan itu harus kau yakini.
Kapan Ibnu Katsirnya lagi menulis? Berarti dia memperoleh bukan, kan aku bilang bukan dari orang itu, tapi dari penelitian. Penelitian yang mana? Nasrani yang ada di Arab. Bukan orang Yahudi yang ke Yahudi itu. Sekarang dia pergi, dia bertanya Nasrani yang ada di situ. Kemudian tidak ada murid Yesus. Kenapa tidak ada? Sudah kamu baca ayatnya. Yesus berjalan di depan, si Adun berjalan belakang. Apa kayak ibu? Masa dia tidak bicara sama ibunya? Ibunya sedang berjalan sama siapa? Baca ayat itu. Bahkan di kayu salib, ini ibuku katanya kepada murid-muridnya. Saksi banyak. Nah, sekarang yang membuat itu perbedaan adalah Injil Basiledes. Andai kata Injil Basiledes tidak terbit, takkan ada itu. Kenapa Basiledes berasumsi seperti itu? Kan sudah dijelaskan bahwa Basiledes meyakini Yesus Tuhan. Maka dia bisa merubah wajahnya. Dirubahlah wajahnya dengan wajah Simon dari Kirene. Padahal ayat itu mengatakan Yesus berjalan di depan, Simon dari Kirene di belakang. Kapan ganti wajahnya? Ya, jadi semua dalilmu sudah kupatahkan. Tinggal kau punya tugas, sebutkan siapa nama Raja Damaskus itu. Untuk membuktikan itu orang Romawi. Itu tugas beratmu. Dan mana fakta arkeologisnya, tempat penyalipan orang yang diserupakan itu. Karena dari tafsir itu di depan sebuah rumah. Oke. Silakan. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di sini kan saya sudah membawakan data-data. Sedangkan Mas Rudi ya dari tadi tidak menyebutkan data gitu. Coba ada datanya kan saya bisa ketik di sini, lalu saya cari Tunggu data. sebentar dulu. Sebentar. Tidak Gimana? boleh mengeluarkan pernyataan. Sebentar. Anda mengeluarkan, saya tidak buat data. Tadi saya tunjukkan semua data, buktinya kau baca ada. Tafsir Ibnu Itu kan Katsir data kan ada. saya yang kamu Itu ulangi, data. Mas Rudi. Itu kan Bukan data saya. datamu yang pertama membuka sebentar, rekaman masih ada. Yang membuka pertama data Ibnu Katsir kan saya. Iya. Gimana sih? Gini. Saya jelaskan. Data Tunggu apa ya. yang kau minta? Semua tadi Alkitab sudah saya tunjukkan. Data Kamu Mas bahkan Rudi itu Republika cuma- pun kau bawa. Data Mas Rudi itu Malulah cuma bawa Republika. sama Alkitab itu aja, gak ada yang lain. Gitu ya. Jadi begini. Sebentar, Tunggu, bro. jangan dipotong dulu ya. Jangan dipotong Sebentar. Tidak. Jangan mengarang narasi apapun, kau buat saja datamu. Saya akan lawan dengan, ya, saya akan bicara iman. Kalian percaya nggak dengan Profesor Doktor? 6 rukun Islam, 6 rukun iman. Tidak ada dibuat percaya konsen. kepada Profesor Rudi, Doktor. konsen. Nggak ada. Udah, biar diselesaikan dulu ya, Makanya biar aku bilang, diselesaikan dulu. Jangan, Udah. sebentar admin. Host, sebentar. Jangan mengeluarkan pernyataan yang tidak benar. Karena di dalam 6 rukun Islam tidak ada dikatakan Biar percaya diselesaikan kepada dulu Profesor Rudi. Doktor atau beliau. Biar diselesaikan dulu. Nanti Ini waktunya waktu Rudi saya. kan ada sendiri. Udah ya, Waktu saya mute dulu sebentar. Rudi. Ini namanya Sebentar, diskusi. kita ini, ya kita santai beradab, tapi tidak usah melakukan tuduhan. Saya pakai data, fakta itu semua yang saya di kitab suci. Kenapa kalau tidak bisa memberi data pembanding? Sudah saya sebutkan semua. Saya kan belum selesai. Ya. Apa data yang ingin saya minta gitu loh. Yang ingin saya minta data kan belum Ya, selesai. sebentar. narasikan. Tetapi jangan membangun narasi yang seperti kau sudah kalah. Kau bangun narasi, jangan. Gini, Cukup Mas kau Rudi. sebutkan Santai, argumenmu. santai. Aku Santai, dari Le. tadi. Ya, yang Le, pertama. santai, Le. Tenang. Santai. Tenang, Le. Sabar. Santai. Sabar, Ya, sabar, silakan Le. lanjutkan. Ingat ya, Sabar, kita sabar. sepakat. Ngopi dulu, Le. Ngopinya Jangan mana, Le? Kopi. mengeluarkan sebentar. Jangan mengeluarkan pernyataan yang tidak benar. Silakan. Nah, nanti Ya. kalau nggak benar disanggah aja, Le. Gitu loh. Ya, disanggah Nanti kalau aja. nggak benar disanggah aja. Tidak. Bukan sekarang waktunya. Sebentar, biar kita betul. Biar kita berdiskusi beradab, kita tunjukkan sama semua orang. Ya, Itu makanya, dari kegaduhan. jangan Tadi dia dipotong sudah waktunya. sebentar. Tadi dia sudah mengeluarkan katanya Satpam Yohansip. Nanti Mana ada Hansip aja lah, Romawi? nanti dibantah lah iku. Astagfirullah, nanti Iya, dibantah. Mas Rudi. Tunggu sebentar. Kita menunjukkan kita berdiskusi beradab. Ya udah, Tolong ya, tidak ya. mengeluarkan Ya. pernyataan yang tidak Ya udah, ya. penting. Silakan. Ya udah di mute dulu lah, di mute. Enggak, sudah ada pulang, silakan. Coba gini aja. Saya jawab secara singkat.
di mana ada data hukum Yahudi itu disalib? Coba jawab. Coba jawab. Di mana Udah ada itu data aja kau buat, hukum Yahudi, kau bilang, ya tunggu. hukum Yahudi itu disalib di mana? Bentar Datanya. ya. Ya, saya tunggu sampai ulang tahun. Ya. Ya, berarti sudah selesai itu ya. Sudah selesai. Tunggu dulu, itu dulu. Saya minta Bentar. data itu dulu. Tadi kan Kok pertanyaan tunggu saya gitu. dulu? Nggak bisa Itu kau dulu. selesaikanlah kau dulu biar ku cari. Ya nggak bisa lah, di No. perjanjian lama ada dikatakan dia digantung di apa sebatang kayu. Memang ada. Tunggu ku cari, perjanjian lama ada. Aku agak Ya. lupa dikit. Sebentar. Ya, jadi betul ya kata saya teman-teman. Mas Rudi tidak punya data mengenai hukum Yahudi itu tentang salib. Ya, itu kata saya. Kok kau bilang tidak Jadi punya ada data? data itu. Buktinya Mas Rudi masih nyari dari tadi nih. Oke. Masih nyari. Nah, satu. Ya, karena data aku yang lupa. tidak dibawa Sabar, Mas sabar. Rudi, ya, data yang tidak Jalankan dibawa oleh Mas time-nya, Rudi. time-nya jalankan. Tunggu dulu, aduh. Gimana mau jalankan ngantum wong Leru dimotong-motong terus. Aduh. Kan dia Jangan dipotong meminta, lah, Le. aku bilang. Iya, makanya Iya, aku narasi bilang saya mau selesaikan sebentar dulu. Iya, makanya jalankan waktunya. Kalau sudah iya, biar ku jawab. Aku bilang nggak Iya, mau ini dia. saya ngomong 4 Ya, menit ini. silakan. Iya. Yang pertama, Udah Mas ya. Rudi. Udah. Saya Sudah. sepakat dulu nih. Setelah ini jangan ada potong-potongan ya lah ya. Andai pun nanti ada narasi yang Ya. tidak benar menurut Anda, jangan dipotong. Sepakat? Ya, jadi Ya, jangan Jalankan dipotong semuanya. meskipun salah menurut Anda ya. Oke, jangan membuat presiden yang buruk lah, Lai. Oke, lanjut Udah Ustaz semua Tafi. presiden yang buruk. Kalian yang nggak Ya mau udah, berdiskusi, yang nggak penting kalian dengarkan ucapan. Silakan. Udah, aduh. Udah, Ya. lanjut Ustaz Tafi. Satu. Mas Rudi tadi masih mencarikan teman-teman ya. Anggaplah bahasa saya rubah saja. Oh, Bukan iya. nggak ada datanya. Masih mencarikan data untuk kita bahwa ada hukum Yahudi disalib. Itu pertama Ulangan yang harus 21. Mas Rudi cari. Yang kedua, Ulangan Mas Rudi- 21 ayat 23 udah dapat Tunggu ulangan. dulu. Aduh. Nanti jawab di tempat Anda gitu. Oke, Di waktu silakan. Anda. Simpan dulu kan narasi saya masih banyak ini gitu. Oh, dipotong terus ini gimana Lai Rudi nih? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Sudah, Mas silap. Mas Rudi tidak membawa data mengenai pertanyaan saya yang pertama, ya. Mas Rudi kan selalu bertanya nih, ketika Simon Kirene itu membawa salib Yesus, ada nggak data? Saya tidak harus meminta Bible, nggak harus Bible. Baik data fakta sejarah ataupun dari bapak-bapak gereja bahwa salib itu dikembalikan lagi kepada Yesus, ada nggak? Nah, kalau tidak ada berarti betul kata Basilides bahwa di saat itulah penyerupaan rupa tersebut. Kalau Mas Rudi punya data bahwa salib Yesus itu dikembalikan kepada Yesus oleh Simon Kirene, selesai masalahnya. Basilides salah ketika mengatakan Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Simon. Berarti Basilides salah. Berhubung Mas Rudi tidak bawa data itu, tidak ada data pembanding bahwa salib yang dibawa oleh Simon Kirene itu dikembalikan kepada Yesus, maka sampai sekarang tidak ada yang bisa membantah Basilides tersebut. Kemudian yang ketiga, Mas Rudi, dari awal pembicaraan data Mas Rudi itu dua. Yang pertama Bible, yang kedua adalah tafsir Ibnu Katsir. Nah, saya kan sudah ngomong dari awal, tafsir Ibnu Katsir itu meriwayatkan semua pendapat. Jadi tidak semua pendapat itu benar, Mas Rudi. Contoh tentang Paulus, ya, tentang Paulus ya. Di dalam surah Yasin ayat ke-14 bahwa yang menjadi utusan Nabi Isa, ya, fa inna ilaikum fa'azzazna bi thalithim faqalu inna ilaikum mursalun. Ada 3 utusan nih Nabi Isa. Yang pertama Paulus, yang kedua Yohanes, yang ketiga adalah Syam'un atau Simon. Nah, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan itu. Tetapi disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya yang lain yang bernama Al-Bidayah wan Nihayah bahwa riwayat ini riwayat palsu.
Jadi penulisan Ibnu Katsir itu, ya, penulisan tafsir Ibnu Katsir itu menampilkan semua riwayat. Mas Rudi tidak setuju, tidak apa-apa. Tapi jangan membuang riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa enggak itu mereka berselisih tentang Nabi Isa. Tidak ada juga orang Damaskus berselisih tentang siapa yang disalibkan. Baca ayat itu baik-baik, tafsir Ibnu Katsir. Begitu Nabi Isa diangkat ke langit, keluarlah mereka dari rumah, maka orang-orang Romawi itu langsung menangkap pemuda itu. Bagaimana mereka langsung menangkap pemuda itu sementara mereka tidak kenal? Tentu harus ada persidangan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tidak ada persidangan. Dia langsung ditangkap, dipantek, tuh langsung orang bubar. Apakah begitu sebuah hukum? Tidak mungkin. Pasti dia akan dibawa dulu untuk diadili dan dipersidangkan. Seperti di dalam Bible mengalami yang namanya pagi hari, siang hari, dan sore hari. Malam, pagi, siang, sore. Lengkap urutannya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir tidak ada. Langsung ditangkap malam, dipaku, tuh langsung dicilap, salibkan. Ada enggak orang datang ke situ menyaksikan menurunkan mayat itu? Apa mayat itu dibiarkan sampai jadi tanah di situ? Pasti ada orang menurunkan. Mana catatan sejarahnya? Gak ada. Bohong-bohongan semua. Kalau mau bukti, pergilah ke Damaskus. Tanyakan di sana. Ada nggak catatan sejarahnya nih? Di mana tempat penyalipan itu? Kalau ini jelas di Golgota. Sudah. Kemudian penafsir. Siapapun kau bawa penafsir, saya juga berhak menafsir. Itulah kelebihan daripada orang Kristen, tidak seperti orang Muslim. Kalau sudah ditafsir Ibnu Katsir, jangan kau keluar dari situ. Kalau sudah ditafsir jalan lain, jangan kau keluar dari situ. Kalau ditafsir Quraisy Shihab, jangan kau keluar dari situ. Kalau kami kan dikatakan di dalam diri kami ada Roh Kudus, dan saya tidak menggunakan buku profesor doktor. Cukup Bible itu yang menjelaskan, Alkitab itu. Kan sudah jelas. Simon dari Kirene, kamu mengambil ayat itu, dia memang dibuat untuk mengambil itu. Dan kamu bilang disitulah terjadi perubahan penggantian wajah. Sementara kamu akui penggantian wajah Yesus itu bercahaya. Tidak ada catatan di situ, maka bercahayalah Simon dari Kirene. Kita bicara fakta, bukan asumsi. Satu-satunya perubahan wujud Yesus di dalam Alkitab adalah wajahnya bercahaya. Sementara di dalam Al-Quran tidak pernah Isa berubah wajah. Tidak pernah satu nabi pun di dalam Al-Quran berubah wajah. Tidak pernah satu mujizat Allah SWT pun merubah wajah. Buktikan saja nabi siapa yang berubah wajah. Mana catatan Isa pernah berubah wajah? Kalau Yesus oke berubah wajah, tetapi menjadi terang benderang. Tidak ada dikatakan situ, maka terang benderanglah wajah Simon dari Kirene. Enggak ada. Kemudian kapan dia berganti? Di Yohanes 19 ayat 17. Di situ bergantilah dia ya. Baru di situ sambil memikul salibnya ia pergi keluar dari tempat bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Yunani Golgota ya. Di Lukas memang tertulis di situ Simon dari Kirene mengambil ya, dan Yesus berbicara kepada ibunya. Simon Kirene masih memanggul. Paham enggak? Ya. Ketika mereka sampai ini nih. Sebentar ya. Ini ayat 26 ya, Lukas 23. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib di atas baunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Yesus di depan, dia mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Yesus di depan. Kecuali Yesus hilang, betul kamu bilang. Tapi kalimat itu jangan mengatakan mengikut Yesus. Terima kasih, silakan. Oke. Baik, silakan Ustaz Tafi, mau langsung? Ntar dulu. Saya buka dalil lagi nih. Siap. Saya ingatkan kepada kedua narasumber di sini biar adil ya. Untuk mengedepankan data dahulu, ditunjukkan datanya, baru silahkan dinarasikan dengan narasi masing-masing. Untuk kedua narasumber, saya pikir sudah paham. Jadi seperti itu. Lanjut. Oke, nih saya tampakkan dalil lagi ya. Wah, ini. Yang pertama, Mas Rudi.
kenapa di sana Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa diserahkan kepada mulki Dimishko. Jadi ini ya yang kamu baca itu ini. Yang jenengan baca itu ini, Mas Rudi. Saya balik kamera dulu. Time of lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tafsir ya Imam Ibnu Katsir tentang penafsiran surah An-Nisa ayat 157. Yang dibaca Mas Rudi Yohanes itu ini ya teman-teman. Ini setar. Nah, ini ya. Summa lam yaqo na'ahum dzalika hatta sa'au ila mulki Dimashqi bisa fi dzalika zaman. Kemudian orang-orang itu menyerahkan Yesus itu ke raja Damaskus ya. Ingat ya Mas Rudi, mana ini kan Romawi bukan raja Damaskus gitu kan ya. Damaskus itu saat itu dikuasai Romawi Yunani Mas Rudi. Untuk melacak ini sangat bisa. Kalau kita mau terjemahan ya, kalau dikasih Arab nanti repot. Ini kalau semuanya kita mau terjemahan, ini ya, sampai baca saja seperti di Republik ID ya, Republik ID, riwayat Damaskus dalam sejarah, bahwa Damaskus itu dikuasai oleh saat itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Makanya ketika di kepemerintahan dipegang oleh Sayyidina Umar, baca lengkapnya saya tunjukkan ya. Oke, waktu saya stop. Waduh, sebentar. Tadi bisa loh, sekarang nggak bisa ini. Ntar. Dunia Islam. Sebentar ya, buka. Oke, waktu saya stop. Tenang Ustadz. Nanti Lairudi kalau buka data saya stop juga. Sampai buka ya, di ini tidak bisa dibuka. Ini tadi bisa dibuka loh, tapi sekarang harus masuk dengan Google ini. Coba dengan Google. Lanjutkan. Republika berhasil. Jadi Damaskus itu dikuasai umat Islam ketika zaman Sayyidina Umar, Mas Rudi. Ketika zaman Sayyidina Umar ya. Yang dipimpin saat itu pasukannya oleh Khalid bin Walid. Aduh, udah bisa. Tadi bisa padahal tadi itu. Damaskus. Bentar di dulu ya, matikan dulu. Siap. Sama-sama saling membuka data aja. Lairudi juga nanti. Ya, jadi nah ini aja yang apa yang gampang. Repot ini. Putihin. Ruwet ini. Banyak datanya. Bahwa saat itu Damaskus dikuasai Romawi itu banyak. Cuma ketepatan ini ngeblank semua ini. Nah, nih. Setelah upaya pengepungan sengit akhirnya bangsa Romawi menyerahkan kota Damaskus kepada umat Islam. Ini ya. Ini data saya ya, jadi dulu ya. Ini coba buka juga di Republika bisa. Bahwa pada abad 5 atau 9 yang lalu menandai 1386 tahun bagi umat Islam yang di bawah komando Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Khalid bin Walid berhasil menguasai kota Damaskus. Setelah upaya pengepungan sengit, akhirnya bangsa Romawi
menyerahkan kota Damaskus berarti di zaman saat Sayyidina Umar memimpin dan pimpinan pasukan saat itu Khalid bin Walid, Damaskus itu dikuasai Romawi. Begitu. Coba sekarang saya minta data kepada Anda, di zaman itu Damaskus dikuasai siapa? Cari data pembanding ya. Ini ya. Di dalam data Islam, di zaman Sayyidina Umar baru Damaskus diserahkan kepada umat Islam. Saat itu peperangan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kalau Anda bisa membantah ini, baru saya akan memunculkan data lagi dalam Sirah Nabawiyah, Mas Rudi ya. Berarti betul ya. Betul sudah kata Imam Ibnu Katsir itu saat itu mayat atau bukan mayat ya, jangan mayat lah. Manusia Yesus itu diserahkan lalu disalib dan tewas. Menurut orang Kristen, menurut kita diselamatkan. Karena saat itu memang Damaskus dikuasai Romawi, ya, dikuasai Romawi dan baru direbut oleh umat Islam pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu pasukannya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Coba kamu cari data pembanding. Gitu. Damaskus saat penyalipan Yesus itu dikuasai siapa? Monggo. Dan itu ya. Kemudian tadi ada jawaban ya dari Mas Rudi ya mengenai pertanyaan saya tentang Markus ya. Saya tadi kan bertanya Markus, Mas Rudi ya. Markus yang 15 ayat 21 sampai 24 itu pertanyaan saya kan, ada nggak ayat yang menerangkan atau data dalam sejarah atau geografis tak apa itu ya kata sampean itu, bahwa ketika Simon diperintahkan untuk membawa salib Yesus, salib itu dikembalikan lagi kepada Yesus, ada enggak? Kalau tidak ada berarti saat itu benar-benar bisa jadi Simon atau Yudas yang disalib, begitu ya, karena saat itu perubahan wajah Yesus. Nama apa analisanya sampai di sana, Mas Rudi? Begitu ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Damaskus dikuasai Romawi, Mas Rudi. Betul narasi Imam Ibnu Katsir berarti. Ketika dikatakan hatta sa'au ila mulki Damaskus ya, sampai ketika itu diserahkan kepada Raja Damaskus. Monggo. Jadi Ibnu Katsir itu peneliti ya, bukan sedang hidup di zaman Yesus. Oke, habis waktunya. Mungkin Silakan Lai Rudi menampilkan data pembanding. Kalau Lai Rudi nggak bisa menampilkan data pembanding, berarti Lai Rudi sepakat dengan apa yang data sudah disampaikan oleh Satwafi. Konsekuensinya seperti itu, karena harus dibantah data by data. Kalau narasi dibantah dengan narasi, kalau data dibantah dengan data. Begitu ya. Oke teman-teman di bawah, sambil menunggu Lai Rudi, silakan diminum kopinya, silakan dimakan kacang gorengnya, kacang mentenya, kepitingnya, nasi gorengnya, baksonya, semuanya dimakan sambil menunggu diskusi yang keren dan cadas ini. Keras cadas. Luar biasa. Tap-tap layar, jangan lupa follow kita. Yang belum follow, wajib follow. Silakan teman-teman di follow supaya mendapatkan edukasi dari ustadz-ustadz kita. Jadi memang yang perlu kita ketahui teman-teman, Romawi itu dulu banyak menguasai daerah, memang banyak menguasai daerah, termasuk Damaskus itu lama dikuasai Romawi. Saya bisa menampilkan juga bahwa Mesir juga dikuasai Romawi. Mesir itu juga dikuasai Romawi, dan baru diserahkan Damaskus itu di zaman Sayyidina Umar kepada umat Islam. Itu perang apa namanya, Ustaz? Saya lupa ya namanya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lanjut ya. Lai Rudi. Oke. Semua yang kukatakan itu ada sumbernya. Tidak pernah aku bicara asal ya. Tunggu ya. Aku balikkan dulu kamera ini. Oke, time off. Saya stop waktunya. Ya. Ini tadi yang dibaca Ustadz Wifi. Mungkin orang mengira saya ngada-ngada. Memang ada di belakang Damaskus. Mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada raja loh. Maaf, Lai Rudi, kurang ke atas, enggak Lai Rudi, kurang ke atas anunya kameranya.
Nah ini. Nah, begitu. Kita kalau Lairudi di situ kelihatan memang, tapi kalau kita di sini nggak kelihatan. Oh, Agak ke atas dikit. iya. Udah ini, udah. Oh gini, udah. Nah, oke, lanjut. Ya, ini dibilang di sini mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka mendatang Raja Damaskus. Bukan dikatakan gubernur. Kalau di bawah pemerintahan itu ada namanya gubernur. Pemerintahan Romawi dari dulu sudah memakai istilah itu. Ada contoh di dalam Bible dikatakan Herodes. Itu bukan dikatakan. Ada lagi namanya Raja Jajahan. Raja mereka itu waktu itu si Kaisar Agung. Itu Romawi punya. Herodes itu bukan Raja Damaskus. Atau Pilatus, sorry Pilatus. Pilatus itu adalah gubernurnya. Herodes itu adalah rajanya. Raja wilayahnya ya. Nah, di sini dibilang Raja Damaskus. Berarti mereka itu datangnya dari Damaskus. Sementara pengadilan Yesus bukan di Damaskus. Karena posisi daripada ayat itu jelas bahwa mereka itu disalibkan di Golgota. Paham ya? Dan itu pengadilannya bukan di Damaskus. Kalau di dalam Al-Quran ini tafsirnya, di situ tidak pernah dinamakan yang adanya pengadilan. Tidak ada. Kalau kalian baca di sini, ya, gubernur yang ada itu lain lagi namanya. Ketika surat raja yang mengutusnya Raja Damaskus, sampai kepada gubernur, ia segera merasa ini gubernur mana? Yerusalem. Lalu ia berangkat bersama segolongan orang Yahudi menuju ke sebuah rumah yang di dalamnya terdapat Nabi Isa bersama sejumlah sahabatnya. Jumlah mereka kurang lebih 12 atau 13 orang. Menurut pendapat yang lain ada 17 orang. Di sini aja penafsir Ibnu Katsir bingung. 12, 13, 17. Hal tersebut terjadi pada hari Jumat. Sesudah waktu azhar yaitu petang hari Sabtu. Jadi terjadinya ini di sore. Mereka mengepung rumah tersebut ketika Nabi Isa merasakan bahwa mereka pasti dapat memasuki rumah itu. Atau ia terpaksa keluar rumah dan akhirnya bersua dengan mereka. Maka ia berkata pada para sahabatnya. Jadi peristiwa yang di dalam Al-Quran ini sudah dikepung. Beda dengan yang di Bible. Si Yudas pergi menjemput. Siapa di kantor kamu diserahkan seperti diriku. Kalau dia akan menjadi temanku di sorga. Ini ya. Maka majulah seorang pemuda. Dan segala macamnya ini. Lalu terbukalah satu bagian atap rumah itu dan Nabi Isa tertimpa rasa kantuk yang sangat hingga tertidur, lalu ia diangkat ke langit dalam keadaan demikian. Rumah itu sudah terkepung. Masa mereka tidak bisa melihat langit rumah itu terbuka, nggak ada bunyi? Masa mereka tidak melihat Nabi Isa keluar dari situ? Setelah Nabi Isa diangkat ke langit, para sahabat keluar. Ketika mereka pasukan hendak menangkap Nabi Isa, melihat pemuda itu. Kenapa mereka melihat pemuda? Mereka menyangkanya sebagai Nabi Isa. Bagaimana mereka tahu itu Nabi Isa? Kan lucu. Sedangkan hari telah malam, lalu mereka selalu dibuat malam biar tidak ada perselisihan. Lalu mereka menangkapnya dan langsung menyalibnya serta mengalungkan duri-duri pada kepalanya. Setelah itu apa yang terjadi? Tertutup kasus ini. Masa nggak ada orang menurunkan itu? Orang-orang Yahudi menonjolkan dirinya bahwa mereka yang berupaya menyalib Nabi Isa dan mereka merasa bangga. Kan sudah jelas itu. Jadi ini adalah satu fakta yang tidak ada kebenarannya. Bagaimana Raja Damaskus datang ke situ? Oh, Raja Damaskus waktu itu di bawah pemerintahan Romawi. Justru saya bertanya, yang mengatakan kau di bawah pemerintahan Romawi kan kau. Sejak kapan Romawi menguasai Damaskus? Waduh, apa nih? Loh, kok diem Mas Rudi? Yang nggak nampak. Waktu saya stop. Ya udah. Ya. Oke, justru lanjut. yang pembuktian, ya. Justru yang pembuktian itu adalah pasukan Raja Romawi yang dikirim. Kau bukan aku. Aku bilang Raja Damaskus. Kau bilang Romawi. Sebutkan siapa nama rajanya. Siapa nama gubernurnya. Siapa mendalilkan, dia yang membuktikan. Kan di situ dikatakan Damaskus. Datang kau mengatakan, oh tidak Raja Damaskus, tapi itu Raja Romawi. Ya sebutkanlah catatan sejarah kalian. Siapa nama Raja Romawi itu? Kapan dia dijajah Romawi? Yang ku dapat memang ada dibilang 64 tahun 64 sebelum Masehi. Tapi aku tidak berani mengatakan itu. Kok jauh sekali? Dan dibilang penyebaran ajaran Kristen sudah ada. Berarti saya tidak mau pakai data itu. Silakan tunjukkan siapa nama rajanya. Silakan. Terima kasih. Oke.
Yang pertama, oke, tunggu waktunya ya. Oke, waktu habis. Lanjut Ustaz Taufik. Ya, coba kita sekarang buka di Markus. Saya buka dulu nih ya. Di Markus 15 ayat 11 sampai 13. Jadi kenapa Imam Ibnu Katsir tidak membawa masalah persidangan? Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya tidak menuliskan tentang persidangan karena memang ada kejanggalan mengenai persidangan itu, Mas Rudi. Nah, coba kita lihat ya di Markus 15 ayat 11 sampai 13. Tetapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi menjawab dan bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi?" Nah, maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia." Satu, Mas Rudi, imam-imam Yahudi itu dikenal dengan Sanhedrin. Ya, imam-imam Yahudi itu dikenal dengan Sanhedrin. Kedua, Mas Rudi, sebagai Sanhedrin mereka pasti akan menggunakan hukum Yahudi, bukan malah menggunakan hukum Romawi. Nah, karena ini bertentangan, ya, Imam Ibnu Katsir tidak meriwayatkan tentang persidangan tersebut. Nah, pertanyaannya Mas Rudi, dalam halakah ya atau hukum syariat Yahudi, Mas Rudi, ada nggak hukum tentang disalib? Nggak ada. Itu nggak ada. Orang Yahudi menggunakan hukum salib, nggak ada, Mas Rudi. Kemudian Yahudi manakah yang berhukum dengan menggunakan hukum yang di luar syariat keyahudian? Ada nggak? Nggak ada. Kemudian kalau kita buka nih Yahudi ya, di dalam Mas Rudi, di dalam Markus, saya buka dulu Markus 27 ayat 27. Nah, Yesus dikepung oleh hansip Romawi. Jadi Yesus itu dikepung oleh hansip Romawi. Matius 27 ayat 27. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gunung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Tadi Mas Rudi tidak bawa data pembanding bahwa dulu Damaskus itu dikuasai oleh orang Romawi. Tidak ada data pembanding kalau tidak ada Romawi menguasai Damaskus. Nah, lalu dari mana saya dasarnya? Banyak dasarnya, Mas Rudi. Ini ya, dasar saya banyak sekali. Sebentar ya, saya balik kamera. Kalau kita cari di semua website itu mengatakan hal yang sama, Mas Rudi. Contoh di Britannica, website resmi, di sini dikatakan, bentar ya, nih, dengan penaklukan Alexander Agung pada tahun 333 sebelum Masehi, Damaskus menjadi bagian dari dunia Helenistik selama hampir 1000 tahun. Permukiman Aram hidup berdampingan dengan yang baru permukiman Yunani. Makanya kenapa ada istilah riwayat. Jadi Imam Ibnu Katsir bukan sedang membenarkan ya, ingat ya. Imam Ibnu Katsir itu bukan sedang membenarkan, tapi Imam Ibnu Katsir menyampaikan semua riwayat bahwa memang banyak pertentangan tentang penyalipan Yesus. Buktinya di abad ke-1 Injil Basilides saja bertentangan. Kalau Mas Rudi tidak bisa membuka fakta sejarah bahwa semuanya sepakat, tidak bisa. Semuanya bertentangan tentang penyalipan Yesus itu. Ada yang mengatakan Simon, ada yang mengatakan Yudas, dan lain sebagainya. Sampai Imam Ibnu Katsir mengatakan, kan sudah saya bacakan tadi, wa ba'dun nasara, mengatakan sebagian orang Nasrani yang disalib adalah Yudas Zakaria Yuto, atau kita katakan dengan Yudas Iskariot, ya, Yudas Iskariot. Nah, kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir lain, contohnya, apakah apa namanya ya? Kalau di tafsir-tafsir lain itu apakah gak ada yang bertentangan tentang riwayat dari orang-orang Nasrani? Banyak, Mas Rudi, banyak yang bertentangan ya. Ntar di mute dulu anunya, timernya, saya buka data dulu. Nah, ntar ya, tafsir An-Nisa 157.
Tafsir An-Nisa 157. Oke, ini ketemu. Anau jazan khusus wasah hadzalika ikhtilafan ulama nasara ikhlas. Nah, ini ya. Ini namanya tafsir Mafatihul Ghaib. Ini ya, ini tafsir Mafatihul Ghaib Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bahwa ini ya, innan nasara yungkiluna atau yangkuluna an aslafihim annahum syahiduhu maktulan la yuqal. Tidak bisa dikatakan orang-orang Nasrani meriwayatkan dari pendahulu mereka bahwa mereka langsung menyaksikan Yesus tersalib. Tidak ada, Mas Rudi. Karena saat itu dibenarkan oleh Bible, murid-murid Yesus itu semuanya gak ada yang hadir di penyalipan. Lianna nakul inna tawaturun nasoro, kemutawatiran ramainya orang-orang Nasrani yang meriwayatkan itu ternyata hanya yantahi ila aqwamin qalilin, hanya kepada kaum yang sedikit, la yab'udu ittifaquhum alal kizbi, bisa jadi mereka berbohong. Buktinya banyak perbedaan seperti Injil Basilides. Sekian. Ya. Oke, terima kasih. Suaraku ada ya? Tes. Halo? Suaraku ada? Ada. Aman. Oke, sekarang aku. Ya. Inilah aku lucu dari kau. Yang mendalilkan orang Romawi adalah Raja Damaskus kau. Harusnya kau yang menunjukkan. Ini loh raja yang dimaksud. Bernama ini. Dan dia orang Romawi. Kalau kau minta sama aku. Siapa nama Raja Damaskus? Minta sama Ibnu Katsir. Karena aku tidak mendalilkan. Kalau aku mendalilkan yang di dalam Bible, itu di bawah Kaisar Pontius Pilatus, Raja Herodes, di bawah Gubernur Pontius Pilatus, di bawah Alexander Agung. Siapa namanya itu ya? Lupa aku, itu ada Kaisar Romawi. Lengkap silsilahnya. Ada di Bible, nggak perlu aku membuktikan dari buku-buku lain. Lah kau. Kalau kau minta sama aku, mana siapa nama Raja Damaskusnya? Minta sama Ibnu Katsir. Karena saya hanya membacakan. Sekarang kau mengatakan bahwa itu adalah orang Romawi. Tunjukkan siapa nama rajanya. Kau aja tidak bisa menunjukkan namanya, berarti kau pembohong, pembual besar. Di dalam hal kita bertarung data. Kecuali kau bisa menunjukkan namanya. Baru aku oke. Wah, dia dijajah pada tahun 333. Sedangkan si Ibnu Katsir bilang apa? Dia penyembah bintang. Ketika zaman Yesus, apakah orang Romawi penyembah bintang? Tambah lagi tugas kau. Kau buktikan benar dia nggak penyembah bintang, orang Romawi. Kan itu kalau berdalil. Sekarang kau buka lagi ini. Hukum Yunani, hukum Romawi. Siapa bilang nggak ada? Salib itu di sebuah tiang. Kalau nggak saya agak lupa ulangan 23 atau berapa ya. Nanti saya cari bilangan 23 mungkin atau berapa. Memang di salib di sebuah tiang. Ada hukum Yahudi memang ada. Loh, kenapa ke hukum Romawi? Kan ayat itu jelas, kau dengar ceritanya. Yesus dibawa ke mahkamah agama. Tidak ditemukan dosanya di situ. Kau sendiri baca tadi. Maka dibawalah ke Pilatus. Kenapa harus begitu? Karena mereka tidak punya dakwaan. Maka datang seseorang mengatakan, dia kami dengar mau merobohkan. Nah, kalimat merobohkan bait Allah inilah dibawa mereka untuk ke Pilatus. Apa yang salah? Kok kamu bilang, oh kami curiga? Nggak curiga dong. Karena ceritanya ada dan diakui oleh orang Yahudi sampai saat ini. Peristiwa itu ada. Bukit Golgota ada. Fakta historis dan arkeologis ada. Sekarang arkeologis Isa yang diserupakan ada nggak kelihatan? Nggak ada. Makanya aku bilang Al-Quran ini kitab yang terputus. Masa orang sudah disalib gitu nggak diturunkan mayatnya? Sesuai aturan Yahudi itu sebelum sudah harus diturunkan mayat dan dikuburkan. Masa dia disalib di depan rumah orang? Baru tahu saya. Coba carikan fakta sejarah. Di mana orang disalib di depan rumahnya? Itu cara membuktikannya. Sudah. Kemudian kau bilang 333 sampai 1000 tahun kemudian.
Berarti sudah tahun 667 dong. Sementara penduduk perebutan itu 630 sekian. Kan itu harus kau yakini. Kapan Ibnu Katsirnya lagi menulis? Berarti dia memperoleh bukan, kan aku bilang bukan dari orang itu, tapi dari penelitian. Penelitian yang mana? Nasrani yang ada di Arab. Bukan orang Yahudi yang ke Yahudi itu. Sekarang dia pergi. Dia bertanya Nasrani yang ada di situ. Kemudian tidak ada murid Yesus. Kenapa tidak ada? Sudah kamu baca ayatnya. Yesus berjalan di depan. Si Adun berjalan belakang. Apa kayak ibu? Masa dia tidak bicara sama ibunya? Ibunya sedang berjalan sama siapa? Baca ayat itu. Bahkan di kayu salib. Ini ibuku katanya kepada murid-muridnya. Saksi banyak. Nah, sekarang yang membuat itu perbedaan adalah Injil Basiledes. Andai kata Injil Basiledes tidak terbit, takkan ada itu. Kenapa Basiledes berasumsi seperti itu? Kan sudah dijelaskan bahwa Basiledes meyakini Yesus Tuhan. Maka dia bisa merubah wajahnya. Dirubahlah wajahnya dengan wajah Simon dari Kirene. Padahal ayat itu mengatakan Yesus berjalan di depan, Simon dari Kirene di belakang. Kapan ganti wajahnya? Ya, jadi semua dalilmu sudah kupatahkan. Tinggal kau punya tugas, sebutkan siapa nama Raja Damaskus itu. Untuk membuktikan itu orang Romawi. Itu tugas beratmu. Dan mana fakta arkeologisnya, tempat penyalipan orang yang diserupakan itu. Karena dari tafsir itu di depan sebuah rumah. Oke. Silakan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, di sini kan saya sudah membawakan data-data. Sedangkan Mas Rudi ya dari tadi tidak menyebutkan data gitu. Coba ada datanya kan saya bisa ketik di sini, lalu saya Tunggu sebentar dulu. Sebentar. Tidak Gimana? boleh mengeluarkan pernyataan. Sebentar. Anda mengeluarkan, saya tidak buat data. Tadi saya tunjukkan semua data, buktinya kau baca ada. Tafsir Ibnu Katsir kan ada. Saya yang kamu Itu ulangi, data. Mas Rudi. Itu kan Bukan data datamu saya. yang pertama membuka sebentar, rekaman masih ada. Yang membuka pertama data Ibnu Katsir kan saya. Iya. Gimana sih? Gini. Saya jelaskan. Data Tunggu apa ya. yang kau minta? Semua tadi Alkitab sudah saya tunjukkan. Data Kamu Mas bahkan Rudi itu Republika cuma- pun kau bawa. Data Mas Rudi itu Malulah cuma bawa Republika. sama Alkitab itu aja, gak ada yang lain. Gitu ya. Jadi begini. Sebentar, Tunggu, bro. jangan dipotong dulu ya. Jangan dipotong Sebentar. Tidak. Jangan mengarang narasi apapun, kau buat saja datamu. Saya akan lawan dengan, ya, saya akan bicara iman. Kalian percaya nggak dengan Profesor Doktor? 6 rukun Islam, 6 rukun iman. Tidak ada dibuat percaya konsen. kepada Profesor Rudi, Doktor. konsen. Nggak ada. Udah, biar diselesaikan dulu. Makanya Ya, biar aku bilang, diselesaikan dulu. Jangan, Udah. sebentar admin. Host, sebentar. Jangan mengeluarkan pernyataan yang tidak benar. Karena di dalam 6 rukun Islam tidak ada dikatakan Biar percaya diselesaikan kepada dulu, Profesor Rudi. Doktor atau beliau. Biar diselesaikan dulu. Nanti Ini waktunya waktu Rudi saya. kan ada sendiri. Udah ya, Waktu saya mute dulu sebentar. Rudi. Ini namanya Sebentar, diskusi. kita ini, ya kita santai beradab, tapi tidak usah melakukan tuduhan. Saya pakai data, fakta itu semua yang saya di kitab suci. Kenapa kalau tidak bisa memberi data pembanding? Sudah saya sebutkan semua. Saya kan belum selesai. Ya. Apa data yang ingin saya minta gitu loh. Yang ingin saya minta data kan belum Ya, selesai sebentar. narasikan. Tetapi jangan membangun narasi yang seperti kau sudah kalah. Kau bangun narasi, jangan. Gini, Cukup Mas kau Rudi. sebutkan Santai, argumenmu. Aku Santai dari Le. tadi. Ya, yang Le, pertama. santai Le. Tenang. Santai. Tenang Le, sabar. Santai. Sabar, Ya, silakan Le. lanjutkan. Ingat ya, Sabar, kita sabar. sepakat. Ngopi dulu Le, ngopinya jangan mana Le? Kopi. mengeluarkan sebentar. Jangan mengeluarkan pernyataan yang tidak benar. Silakan. Nah nanti Ya. kalau nggak benar disanggah aja Le, gitu loh. Ya, disanggah Nanti kalau aja. nggak benar disanggah aja. Tidak. Bukan sekarang waktunya. Sebentar, biar kita betul, biar kita berdiskusi beradab, kita tunjukkan sama semua orang. Ya, Itu makanya, dari kegaduhan jangan tadi dia dipotong sudah waktunya. mulai. Sebentar.
Tadi dia sudah mengeluarkan katanya Satpam Yohansip. Nanti Mana ada Hansip aja lah, Romawi? nanti dibantah lah iku. Astagfirullah, nanti Iya, dibantah. Mas Rudi. Tunggu sebentar. Kita menunjukkan kita berdiskusi beradab. Ya udah, Tolong iya, tidak iya. mengeluarkan Iya. pernyataan yang tidak Ya udah, iya. penting. Silakan. Ya udah di mute dulu lah, di mute. Enggak, sudah ada pulang, silakan. Coba gini aja. Saya secara singkat. Di mana ada data hukum Yahudi itu disalib? Coba jawab. Coba jawab. Di mana Sudah ada itu data aja kau buat, hukum Yahudi- kau bilang. Ya, tunggu. hukum Yahudi itu disalib di mana? Tara. Datanya. Ya, saya tunggu sampai ulang tahun. Ya. Ya, berarti sudah selesai itu ya. Sudah selesai. Tunggu dulu, itu dulu. Saya minta Bentar. data itu dulu. Tadi kan Kok pertanyaan tunggu saya. dulu? Nggak Itu bisa kau dulu. selesaikanlah kau dulu biar ku cari. Ya nggak bisa lah, No. di perjanjian lama ada dikatakan dia digantung di apa sebatang kayu. Memang ada. Tunggu ku cari, perjanjian lama ada. Aku agak Ya. lupa dikit, sebentar. Ya, jadi betul ya kata saya Ketawa. teman-teman. Mas Rudi tidak punya data mengenai hukum Yahudi itu tentang salib. Ya, itu kata saya. Kok kau bilang tidak Jadi punya ada data? data itu. Buktinya Mas Rudi masih nyari dari tadi nih. Oke. Masih nyari. Nah, satu. Ya, karena data aku yang lupa. tidak dibawa Sabar, Mas sabar. Rudi. Ya. Data yang tidak Jalankan dibawa oleh Mas time-nya, Rudi. time-nya jalankan. Tunggu dulu, aduh. Gimana mau jalankan ngantum wong Leru dimotong-motong terus. Aduh. Kan dia Jangan dipotong meminta, lah, Le. aku bilang. Iya, makanya Iya, aku narasi bilang saya mau selesaikan sebentar dulu. Iya, makanya jalankan waktunya. Kalau sudah iya, biar ku jawab. Aku bilang nggak Iya, mau ini dia. saya ngomong 4 Ya, menit ini. silakan. Iya. Yang pertama, Udah Mas ya. Rudi. Udah. Saya Sudah. sepakat dulu nih. Setelah ini jangan ada potong-potongan ya lah ya. Andai pun nanti ada narasi yang Ya. tidak benar menurut Anda, jangan dipotong. Sepakat? Ya, jadi Ya, jangan Jalankan dipotong semuanya. meskipun salah menurut Anda ya. Oke, jangan membuat presiden yang buruk lah, Lai. Oke, lanjut Aku Ustaz nggak mau Tafi. presiden yang buruk. Kalian yang nggak Ya mau udah, berdiskusi, yang nggak penting kalian keluarkan ucapan. Silakan. Udah, aduh. Udah, Ya. lanjut Ustaz Tafi. Satu. Mas Rudi tadi masih mencarikan teman-teman ya. Anggaplah bahasa saya rubah saja. Oh, Bukan iya. nggak ada datanya. Masih mencarikan data untuk kita bahwa ada hukum Yahudi disalib. Itu pertama Ulangan yang harus 21. Mas Rudi cari. Yang kedua, Ulangan Mas Rudi. 21 ayat 23 udah dapat. Tunggu Ulangan. dulu. Aduh. Nanti jawab di tempat Anda gitu. Oke, Di waktu silakan. Anda. Simpan dulu kan narasi saya masih banyak ini gitu. Oh, dipotong terus ini gimana Lai Rudi nih? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Sudah, Mas silap. Mas Rudi tidak membawa data mengenai pertanyaan saya yang pertama, ya. Mas Rudi kan selalu bertanya nih, ketika Simon Kirene itu membawa salib Yesus, ada nggak data? Saya tidak harus meminta Bible, nggak harus Bible. Baik data fakta sejarah ataupun dari bapak-bapak gereja bahwa salib itu dikembalikan lagi kepada Yesus, ada nggak? Nah, kalau tidak ada berarti betul kata Basilides bahwa di saat itulah penyerupaan rupa tersebut. Kalau Mas Rudi punya data bahwa salib Yesus itu dikembalikan kepada Yesus oleh Simon Kirene, selesai masalahnya. Basilides salah ketika mengatakan Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Simon. Berarti Basilides salah. Berhubung Mas Rudi tidak bawa data itu, tidak ada data pembanding bahwa salib yang dibawa oleh Simon Kirene itu dikembalikan kepada Yesus, maka sampai sekarang tidak ada yang bisa membantah Basilides tersebut. Kemudian yang ketiga, Mas Rudi, dari awal pembicaraan data Mas Rudi itu dua. Yang pertama Bible, yang kedua adalah tafsir Ibnu Katsir. Nah, saya kan sudah ngomong dari awal, tafsir Ibnu Katsir itu meriwayatkan semua pendapat. Jadi tidak semua pendapat itu benar, Mas Rudi. Contoh tentang Paulus, ya, tentang Paulus ya.
di dalam surah Yasin ayat ke-14 bahwa yang menjadi utusan Nabi Isa, ya, fa inna ilaikum fa'azzazna bi thalithim faqalu inna ilaikum mursalun. Ada 3 utusan nih Nabi Isa. Yang pertama Paulus, yang kedua Yohanes, yang ketiga adalah Syam'un atau Simon. Nah, Imam Ibnu Katsir meriwayatkan itu. Tetapi disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya yang lain yang bernama Al-Bidayah wan Nihayah bahwa riwayat ini riwayat palsu. Jadi penulisan Ibnu Katsir itu, ya, penulisan tafsir Ibnu Katsir itu menampilkan semua riwayat. Mas Rudi tidak setuju, tidak apa-apa. Tapi jangan membuang riwayat di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa